Raja Para Dewa, Bab 4 Zhao Yijian. Setelah menerobos ke peringkat 2 dari jalur marsial, aku tidak akan berada di bawah lagi, dan aku juga akan memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kontes perdebatan keluarga. Zhao Feng sangat bersemangat, tetapi segera tenang. Jalur bela diri memiliki 9 peringkat, dan setiap peringkat lebih sulit untuk dicapai daripada yang sebelumnya, mirip dengan piramida. Semua orang tahu bahwa 3 peringkat pertama dikenal sebagai kekuatan peringkat, mereka juga dikenal sebagai martial learner. Pembelajar bela diri menggunakan kekuatan untuk memperkuat tubuh mereka untuk memberikan fondasi yang kuat untuk alam selanjutnya. Meskipun martial learner sangat rendah, karena hanya dianggap telah memasuki gerbang seni bela diri, untuk berkultivasi ke puncak peringkat ketiga tidak dapat dipandang rendah karena seseorang akan memiliki setidaknya 400 kg kekuatan. Mereka yang lahir dengan talenta yang lebih baik bahkan bisa memiliki kekuatan lebih dari 500 kg. Mereka bisa merobek harimau dan menghancurkan beruang dengan tangan kosong. Meskipun Zhao Feng hanya berhasil menembus peringkat 2, ia memiliki kekuatan sekitar 250-300 kg, yang jauh di luar kemampuan orang normal. Jika itu disertai dengan keterampilan bela diri yang kuat, puluhan orang normal bahkan tidak akan bisa menghubunginya. Jika aku bisa mencapai peringkat ketiga dari martial path, dan memiliki kekuatan sekitar 350-400 kg, kekuatanku secara keseluruhan setidaknya akan berlipat ganda. Zhao Feng berpikir dalam hatinya. Tentu saja, hal yang ia dambakan adalah peringkat keempat dari martial path. Peringkat 4 hingga 6 dari jalur martial dikenal sebagai peringkat akumulasi. Mereka juga dikenal sebagai martial artist, mereka yang benar-benar martial artist. Setelah memasuki dunia ini, artis bela diri tidak akan hanya memiliki tubuh dan darah yang kuat. Mereka juga bisa memperkuat organ mereka dan menggunakan kekuatan batin, yang melampaui serangan otot murni. Begitu mereka mencapai martial artist, mereka akan meninggalkan dunia orang biasa dan memasuki level yang lebih tinggi. Kembali di Greenleaf Village, Zhao Feng memiliki keinginan untuk menjadi martial artist sejati, dan memasuki sekte Zhao telah membuat mimpi ini selangkah lebih dekat. Setelah dia memasuki peringkat 2 jalur perang, Zhao Feng segera memberitahu orang tuanya. Pangkat 2 dari jalur perang. Ayahnya Zhao Tianyang dan ibunya Zhao Si sama-sama terkejut tetapi menghela napas dalam-dalam. Karena Zhao Feng mampu mencapai peringkat 2 pada usia ini tanpa menggunakan bantuan dari luar, bakatnya bisa dikatakan lebih baik daripada beberapa orang. Yang harus kamu lakukan selanjutnya untuk 2 bulan ke depan adalah mempersiapkan diri untuk kontes perdebatan keluarga. Kami tidak ingin Anda melakukannya dengan sangat baik, hanya saja jangan sampai kehilangan muka. Petik 2. Zhao Tianyang mengungkapkan senyum bahagia. Zhao Si juga tersenyum senang. Agar Zhao Feng mencapai langkah ini, mereka sangat senang dan tidak memiliki harapan yang lebih tinggi. Namun, target Zhao Feng tidak terbatas pada ini saja. Dia ingin menjadi artis bela diri sejati, bahkan mungkin mencapai puncak seni bela diri. Setelah menerobos ke peringkat 2, statusku dalam sekte sekarang lebih tinggi dan aku memiliki hak untuk memasuki lantai pertama, perpustakaan seni bela diri. Sekte, perpustakaan seni bela diri, berisi banyak keterampilan seni bela diri yang berbeda. Memikirkan hal ini, Zhao Feng segera pergi ke perpustakaan seni bela diri. Saudara Feng, di tengah jalan, suara yang sedikit terkejut dari seorang gadis menghentikannya. Suara gadis muda itu memiliki suara yang akrab dan terasa nyaman untuk didengarkan. Tubuh Zhao Feng berubah kaku. Dari sisinya muncul seorang bocah lelaki. Dan perempuan yang usianya belum terlalu tua. Laki-laki itu berpakaian ungu, memiliki alis tebal, punggung lurus dan ketajaman di matanya. Kultivasinya telah mencapai puncak peringkat ketiga, murid-murid lain di sekitar mereka merasakan tekanan yang dipancarkannya. Dia adalah murid tingkat 3 sekte dari para murid luar, Zhao Yijian. Orang-orang di sekitar mereka berseru, dengan wajah penuh kekhawatiran dan ketakutan. Yang datang bersama Zhao Yijian adalah seorang wanita muda yang mengenakan pakaian putih, yang usianya sama dengan Zhao Feng, sekitar 13 atau 14, dia memiliki wajah cantik yang jelas. Adik Sue, Zhao Feng menatap gadis berpakaian putih dan mulutnya tanpa sadar meringkuk menjadi senyum mengejek. Gadis di depannya adalah orang yang memasuki sekte bersamanya setengah tahun yang lalu, Zhao Sue. Kembali di Greenleaf Village, Zhao Sue adalah penggemar beratnya. Namun, setelah mereka memasuki sekte Zhao mereka menjadi jauh satu sama lain,
mereka hampir sama sekali asing sekarang. Setelah Zhao Sue memasuki Sekte Zhao, menggunakan kecantikannya, dia dengan cepat menjadi teman baik dengan Zhao Yijian, yang berada di peringkat ketiga dari para murid luar, dan kemudian, dengan menggunakan koneksinya, dia mencapai 2N jalur bela diri setengah bulan yang lalu. Pada saat ini, Zhao Sue mengatakan sesuatu kepada Zhao Yijian. Oke, tapi jangan terlalu lama. Zhao Yijian menganggukkan kepalanya dan membungkuk, bahkan tidak peduli untuk melihat Zhao Feng. Zhao Sue berjalan di depan Zhao Feng dan, dengan cara yang kompleks, dan sambil mendesah, berkata, Saudara Feng, Anda akhirnya berhasil menembus peringkat 2. Namun, Suir akan memberi Anda beberapa saran, jangan terlalu keras kepala. Setelah memasuki sekte, saya menyadari bahwa tempat kami mulai terlalu rendah dibandingkan dengan yang ada di sini. Petik 2. Apa yang ingin Anda katakan? Zhao Feng menghentikan kalimatnya dan menjawab dengan wajah dingin. Zhao Sue sedikit marah pada wajahnya, tetapi dia masih menggigit giginya dan berkata, Saudara Feng, Suir akan menasihati Anda sekali lagi, pergi ke Saudara Yijian dan berjanji pada Anda untuknya. Dengan bantuannya, barulah kamu akan bergabung dengan sekte utama Zhao, dengan begitu kamu dapat menghindari masalah. Janji, Zhao Feng tertawa dingin, dia tidak akan berjanji pada siapapun sepanjang hidupnya. Zhao Yijian memiliki aura dingin dan sangat sombong. Setiap kali dia melihat Zhao Feng, itu dengan hidungnya, seolah-olah dia terlalu tinggi dibandingkan dengan dia. Melihat ekspresi Zhao Feng, Zhao Sue segera tahu, ketika mereka tumbuh bersama dia mengerti Zhao Feng dengan sangat baik. Zhao Sue berjalan kembali ke sisi Zhao Yijian dan menggumamkan sesuatu. Dia tidak tahu apa yang baik untuknya, sampah yang tidak berguna ini. Petik 2. Zhao Yijian berkata dengan suara dingin. Sampah yang tidak berguna, alis Zhao Feng mengerut. Mungkin itu karena dia melihat Zhao Feng sangat tidak rela, tetapi Zhao Yijian terdiam dan berkata dengan dingin, aku dengar kamu jenius dari desa daun hijau. Namun, di sekte Zhao, Anda hanya bak kecil. Kami akan bertemu di kontes tanding keluarga, dan saya akan mengalahkan Anda hanya dalam satu langkah. Petik 2. Sama seperti apa yang akan aku katakan, kita akan bertemu di kontes. Zhao Feng meludah dengan pahit dan kemudian berbalik menuju perpustakaan seni bela diri. Dia tidak ingin terus berbicara, karena mereka terikat untuk bertarung 2 bulan kemudian, dan orang dengan kekuatan yang lebih besar akan menang. Saat penglihatan Zhao Sue melewati Zhao Feng, itu sedikit terlintas. Pada titik ini, dia merasakan perasaan aneh dari Zhao Feng. Perasaan yang tidak bisa dia mengerti. Dia yakin mengira dia baik. Zhao Yijian mendengus. Dia bahkan tidak menganggap Zhao Feng sebagai lawan. Yang serius, di sekte murid luar, mereka yang telah memasuki peringkat ketiga dari jalur bela diri tidak melebihi 60 orang, dan untuk peringkat ketiga dari ini, dapat dilihat bahwa ia memiliki beberapa keterampilan hebat di lengan bajunya. Zhao Sue menghela nafas dalam-dalam di hatinya, Zhao Feng baru saja menemukan masalah untuk dirinya sendiri. Zhao Sue memahami kekuatan Zhao Yijian dengan sangat baik. Beberapa peringkat ketiga bahkan tidak bisa memblokir satu gerakannya. Setelah beberapa saat, Zhao Feng datang ke halaman penting sekte, perpustakaan seni bela diri. Perpustakaan seni bela diri sangat penting bagi sekte, dan oleh karena itu memiliki penatua menjaganya. Murid cabang, penatua berpakaian putih di dalam perpustakaan seni bela diri melihat plat identitas Zhao Feng, dan mengerutkan alisnya. Penatua yang hebat, Zhao Feng memiliki wajah sopan, dia tahu kekuatan para penatua. Dari mata kirinya, dia merasakan kekuatan misterius datang dari tetua. Itu adalah lapisan aura merah, yang berada di antara darah dan kulit mereka, tetapi terus bergerak melalui pembuluh darah mereka, dan bisa menyerang kapan saja. Itu juga bisa menyerang melalui udara dan menghancurkan logam menjadi bubuk. Zhao Feng tahu bahwa penatua berpakaian putih sudah menumbuhkan kekuatan batin, untuk tingkat yang tinggi, itu bisa menghancurkan 100 darinya dalam sekejap. Hanya mereka yang berada di peringkat 4 dari jalur bela diri atau lebih tinggi yang bisa memiliki kekuatan batin. Zhao Sue, Zhao Kun, pelajar bela diri ini tidak akan memiliki kekuatan batin. Zhao Feng mengambil busur dan berkata, Penatua, saya ingin pergi ke lantai 2 perpustakaan seni bela diri. Mencapai peringkat kedua pada usia 14 tahun adalah rata-rata. Namun, sebelum Anda menjadi murid batiniah,
saya harus memberitahu Anda bahwa murid cabang dan murid utama memiliki perlakuan berbeda di perpustakaan seni bela diri. Petik 2. Kata Penatua berjubah putih. Ketika Zhao Feng mendengar ini, dia berhenti sejenak, tetapi kemudian berpikir tentang aturan baru sekte dan segera mengerti. Penatua, silakan lanjutkan. Zhao Feng tahu bahwa sebelum memiliki kekuatan absolut, dia tidak punya hak untuk membahas aturan. Penatua berpakaian putih berkata dengan wajah tanpa ekspresi, orang-orang dengan peringkat 2 jalur bela diri hanya bisa memasuki lantai pertama perpustakaan seni bela diri. Lantai pertama perpustakaan seni bela diri memiliki banyak seni bela diri peringkat rendah, dan beberapa yang peringkat menengah. Murid sekte utama dapat memilih 2 seni bela diri peringkat menengah, atau 4 seni bela diri peringkat rendah pada maks, dan batas untuk meminjam ini adalah 2 bulan. Murid cabang sampingan hanya dapat memilih 1 seni bela diri peringkat menengah, atau 2 seni bela diri peringkat rendah, dan batas waktu 1 bulan. Petik 2. Setelah mendengarkan aturan, Zhao Feng menarik napas dalam-dalam dan berkata, junior ini mengerti. Murid cabang hanya memiliki setengah dari jumlah dan waktu dibandingkan dengan murid cabang utama. Baik, Anda bisa masuk sekarang, tetapi batas waktunya setengah jam. Petik 2. Di bawah bimbingan sesepuh berjubah putih, Zhao Feng perlahan melangkah ke perpustakaan seni bela diri, tempat ia bermimpi datang ke. Bab 5 memilih keterampilan seni bela diri. 1. Perpustakaan seni bela diri adalah tempat penting di sekte ini. Ia memiliki koleksi keterampilan bela diri yang berbeda yang dikumpulkan selama ratusan tahun. Mereka digunakan untuk membantu orang-orang dari generasi selanjutnya dengan harapan bahwa mereka dapat memperluas keluarga. Biasanya, jumlah dan kualitas seni bela diri sekte menentukan seberapa kuat sekte itu. Zhao Feng ingat bahwa di keluarga Greenleaf Desa Zhao, bahkan tidak ada perpustakaan seni bela diri. Perpustakaan seni bela diri dibagi menjadi 3 lantai. Di lantai pertama ada sejumlah besar seni bela diri, tetapi kebanyakan dari mereka peringkat rendah, dengan beberapa peringkat menengah juga ada. Lantai 2 rupanya memiliki teknik sekte rahasia dan tradisional. Sebagian besar dari mereka adalah peringkat tinggi, bahkan ada beberapa peringkat puncak di sana. Namun, untuk memasuki lantai 2 seseorang perlu setidaknya berada pada peringkat keempat dari jalur bela diri. Dan lantai 3 hanya rumor, karena belum pernah dibuka. Namun, untuk Zhao Feng, lantai 2 dan 3 terlalu jauh, bahkan seni bela diri lantai 1 adalah sesuatu yang ia dambakan. Dia tidak memiliki latar belakang di sekte itu, dan seseorang yang tidak memiliki latar belakang atau bakat luar biasa tidak dapat mengakses seni bela diri peringkat yang lebih tinggi. Flaming Metal Fist yang dia miliki hanyalah seni bela diri peringkat inti, dan itu bahkan lebih lemah dari seni bela diri peringkat rendah. Namun, setelah menerobos ke peringkat 2 dari jalur bela diri, ia memiliki hak untuk memasuki lantai 1 dan memilih seni bela diri. Sekte Zhao, tidak mengherankan bahwa itu adalah salah satu dari 3 keluarga besar kota Sun Feather, yang mengendarai di atas beberapa ratusan keluarga lainnya. Zhao Feng melangkah ke lantai pertama, napasnya semakin cepat. Di lantai pertama, dia bisa melihat beberapa murid Zhao lainnya, tetapi mereka semua menggunakan waktu mereka untuk memilih keterampilan seni bela diri mereka sendiri. Menurut aturan, mereka yang memasuki perpustakaan seni bela diri hanya memiliki waktu setengah jam untuk memilih. Jadi semua orang yang memasuki perpustakaan seni bela diri tidak membuang waktu. Aku punya waktu setengah jam dan aku harus memilih seni bela diri peringkat menengah, atau 2 seni bela diri peringkat rendah. Zhao Feng mengambil napas dalam-dalam, dan memindai sepanjang rak buku. Lantai 1 perpustakaan seni bela diri memiliki beberapa ribu buku, dan setiap buku tebalnya setengah inci. Untuk menemukan 1 atau 2 seni bela diri dari jumlah yang tinggi itu tidak mudah. Palem Breaking Palem, Fist Naga Kemarahan, Pedang Pengambil Daun, Angin Seperti Kaki. Berbagai jenis keterampilan seni bela diri membuat mata Zhao Feng berubah warna. Suah, titik-titik. Zhao Feng membalik halaman keterampilan seni bela diri ini dengan cepat ke halaman 1. Seni bela diri ini biasanya memiliki ringkasan mereka di halaman pertama. Crazy Wing Blade seperti angin, kuat seperti kilat, menggunakan kecepatan untuk menang. Persyaratan minimum adalah peringkat 1 dari jalur bela diri, untuk melatih keterampilan ini rata-rata. Ranking rendah. Tinju naga marah dapat meningkatkan kekuatan pembudidaya, dapat menempatkan semua kekuatan menjadi 1 serangan. Persyaratan minimum adalah peringkat 2 jalur bela diri,
untuk melatih keterampilan ini cukup sulit. Ranking, puncak dari ranking tengah. Win like Vote skill pertempuran jarak dekat yang menggunakan kecepatan untuk menang. Ketika dilatih untuk potensi penuh, bisa bertarung melawan banyak orang dan tidak kalah. Persyaratan minimum adalah peringkat 1 jalur perang, tetapi membutuhkan tingkat pemahaman yang tinggi. Ranking, tengah. Pasir logam, meningkatkan pertahanan tubuh. Di bawah, aktivasi penuh dapat pergi head-to-head dengan pangkat lawan yang sama. Seseorang yang bisa melatihnya ke level tinggi dapat menggunakan tubuh mereka dan bertarung melawan pedang dan pedang. Persyaratan minimum adalah peringkat kedua dari jalur perang dan membutuhkan kekuatan berkemauan tinggi. Ranking, tengah. Keterampilan perpustakaan seni bela diri lebih kuat dari keterampilan peringkat inti sejauh ini, seperti yang diharapkan. Zhang Feng sangat senang, dan keterampilan yang dilihatnya terutama adalah peringkat menengah. Setelah hanya melihat-lihat puluhan buku, hatinya sudah beberapa kali tergerak hatinya. Namun, perpustakaan seni bela diri memiliki batasan. Dia hanya bisa mengeluarkan satu seni bela diri peringkat menengah. Jika saya hanya bisa mengeluarkan beberapa maka itu akan menjadi luar biasa. Zhao Feng merasa tidak mau dan berpikir itu tidak adil, murid cabang hanya dapat memilih satu seni bela diri menengah sedangkan murid utama dapat memilih dua. Untuk meningkatkan kecepatannya dalam memilih, Zhao Feng mulai menggunakan mata kirinya. Dengan mata kirinya, kecepatannya meningkat lebih dari 10 kali. Suah. Mata kiri Zhao Feng menggunakan kecepatan luar biasa untuk melihat melalui seni bela diri ini. Dia hanya perlu satu pandangan untuk memahami semuanya. Melihat lebih dari 30 buku, Zhao Feng sepenuhnya menghafal isinya dan membandingkannya satu sama lain. Ketika dia telah memindai lebih dari 50, Zhao Feng tiba-tiba menyadari sesuatu. Tidak benar, Zhao Feng tiba-tiba membeku. Dia kembali ke ingatannya tentang buku-buku lain. Dalam benaknya isi buku itu muncul dan tidak ada satu kata pun yang salah. Ini, Zhao Feng merasa dirinya gemetar karena kegembiraan. Setelah bergabung dengan mata kiri, ingatan Zhao Feng telah meningkat juga, bisa dikatakan bahwa dia hanya perlu melihat sesuatu sekali dan tidak akan pernah melupakannya. Terutama ketika dia mengaktifkan mata kirinya, isi buku-buku itu seolah-olah terbakar ke dalam pikirannya. Zhao Feng tidak pernah berpikir bahwa ia akan mencapai kekuatan, tidak pernah lupa. Ada banyak rumor tentang para jenius di Azure Flower Continent, dan, tidak pernah lupa, adalah salah satu atribut yang mereka miliki. Namun, tidak pernah lupa, bagi kebanyakan orang adalah ingatan mereka baik, mereka hanya perlu membacanya sekali dan akan mengingat 80–90% dari isinya. Namun, dibandingkan dengan Zhao Feng yang tidak pernah lupa, itu jelas jauh lebih kuat, dia benar-benar tidak bisa melupakan. Dengan kekuatan ini, di perpustakaan seni bela diri, itu berarti bahwa Zhao Feng bisa mengambil beberapa buku lagi. Cepat. Zhao Feng terlihat bersemangat dan mulai menghafal semua buku yang dia bisa. Suah. Konsentrasinya menjadi maksimal ketika ia membolak-balik halaman begitu ia membacanya. Selama isinya dilihat oleh mata kirinya, tidak masalah apakah itu kata-kata atau gambar, dia menghafal semuanya. Zhao Feng hanya membutuhkan 20 napas waktu untuk sepenuhnya mengingat buku dengan 50 halaman. Hahaha, tidak pernah lupa baik. Zhao Feng merasa baik, tetapi dia tampak lebih gila saat dia merobek-robek buku. Tindakannya jelas menyebabkan beberapa murid lain untuk melihat. Aku pikir orang ini sudah gila. Mungkin ini pertama kalinya dia masuk dan dia terlalu bersemangat. Beberapa murid melihat tindakan Zhao Feng dan menggelengkan kepala. Waktu berlalu dengan cepat. 3/4 jam sudah berlalu. Zhao Feng menghela nafas panjang. Dia merasa lelah, tetapi itu masih tidak bisa menghentikan kegembiraan dalam dirinya. Pada titik ini, ia telah mencuri lebih dari 100 buku seni bela diri. Seni bela diri ini terutama seni bela diri peringkat menengah. Ini termasuk keterampilan Fist, keterampilan palem, keterampilan pedang, keterampilan pernapasan, keterampilan gerak kaki, keterampilan pertahanan dan banyak lagi. Karena Zhao Feng terus menggunakan mata kirinya, pikirannya menjadi lelah. Selanjutnya, mata kiri Zhao Feng memindai di sekitar daerah itu dan mendarat di sebuah buku seni bela diri tua. Alasan mengapa dia berhenti di sini adalah karena Zhao Feng merasa bahwa bahan-bahan buku ini adalah mode berbeda dari yang lain. Zhao Feng mengambil buku ini dan di atas ada 3 kata, very terapung ringan. Dia membalik ke halaman pertama.
Seni bela diri Light Floating Very High Rank dapat membuat pembudidaya bergerak melalui salju tanpa meninggalkan bekas, dapat melayang di seberang sungai dan membuat orang itu merasa seperti burung. Ketika dilatih cukup tinggi, orang tersebut dapat melonjak 2 kali lipat dan bahkan terbang untuk momen pendek. Persyaratan minimum adalah peringkat 2 dari jalur bela diri dan untuk melatih keterampilan ini sangat sulit. Selain itu, kekuatan dalam akan meningkatkan kekuatan. Mencapai ranah tertinggi akan membuat seseorang menjadi yang tercepat dari semua orang di bawah pangkat ke-7 jalur bela diri. Tinju Zhao Feng berpikir bahwa ini hanya keterampilan gerak kaki yang biasa, tetapi setelah dia melihat lompatan ganda, dan ditambahkan dengan kekuatan dalam, matanya berbinar. Lompat ganda, melampaui batas seni bela diri peringkat menengah, bahkan beberapa yang berperingkat tinggi tidak bisa melakukan itu. Selain itu, kekuatan batin, berarti bahwa keterampilan ini cocok untuk seniman bela diri di atas atau di peringkat keempat dari jalur bela diri. Dan bagian yang paling luar biasa adalah, mencapai ranah tertinggi akan memungkinkan orang tersebut memiliki kecepatan tercepat di bawah peringkat ke-7 dari jalur perang. Sungguh berlebihan, bahkan beberapa seni bela diri peringkat puncak tidak akan memiliki keberanian untuk mengatakan ini. Petik 2. Mata Zhao Feng bersinar dan tanpa ragu-ragu, dia mulai membaca isi Lively Floating Fairy. Dia punya pertanyaan dalam hatinya, mengapa keterampilan yang begitu kuat diletakkan di lantai bawah? Dan mengapa tidak ada yang mempelajarinya? Segera, Zhao Feng menemukan alasannya. Setelah membalik ke seperempat dari buku itu, kata-katanya mulai kabur. Alasan utamanya adalah bahwa buku itu terlalu tua, dan buku itu mulai dicetak. Itu berarti bahwa buku ini hanya memiliki seperempat dari konten aslinya. Sangat disayangkan, Zhao Feng sangat kecewa. Namun, dia tidak menyerah dan terus menggunakan mata kirinya pada kata-kata yang kabur. Menggunakan semua kekuatannya di mata kirinya, Zhao Feng bisa saja melihat kata-kata di bawah cetakan. Ini sudah melebihi penglihatan manusia normal setidaknya 20-30 kali. Setelah membaca 1-2 halaman, Zhao Feng merasa pikirannya lelah dan mata kirinya merasa seolah-olah tidak ada kekuatan yang tersisa di dalamnya. Jika aku mengambil ini kembali, perlahan aku bisa membaca semua isinya nanti. Zhao Feng berpikir ke sini, dan kemudian mengambil Lively Floating Fairy dari lantai 1 perpustakaan seni bela diri. Fairy terapung ringan, Anda menginginkan buku ini. Petik 2. Penatua berjubah putih bertanya dengan alis mengerut. Iya nih, kata Zhao Feng sopan. Buku ini telah ada selama 1000 tahun dan ada bagian di dalamnya yang melebihi seni bela diri peringkat tinggi sejauh ini. Setelah berbicara di sini, suara tetua berjubah putih berbalik, namun, hanya seperempat dari buku ini yang bisa menjadi terlihat. Catatan penting, melatih sepenuhnya keterampilan ini sangat sulit, bahkan beberapa orang jenius tidak bisa melakukannya. Bahkan jika mereka melakukannya, di bawah peringkat keempat jalur bela diri, potensi dibatasi. Akhirnya, penatua berjubah putih itu memperingatkan, saya akan menyarankan Anda untuk mengganti buku, atau Anda tidak akan pernah bisa menembus peringkat 4 dari jalur bela diri dan menjadi seniman bela diri sejati. Terima kasih, penatua atas peringatanmu, tetapi hatiku diputuskan. Zhao Feng memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Melihat cuti Zhao Feng, penatua berjubah putih menggelengkan kepalanya dan berkata, pemuda ini sekarang mengambil buku dengan peringkat tertinggi. Dia percaya bahwa Zhao Feng tidak akan bisa sepenuhnya belajar Lively Floating Fairy, dan mundur selangkah. Bahkan jika dia bisa, apa yang bisa dilakukan buku seni bela diri yang sebagian? Meninggalkan perpustakaan seni bela diri, Zhao Feng kembali ke rumah. Duduk di tempat tidurnya, dia menutup matanya, dan di dalam pikirannya isi sekitar 100 buku seni bela diri dengan cepat muncul.